Shalom anak-anak, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tentang penerapan nilai sila kelima Pancasila. Pastinya kalian sudah siap kan menerima pelajaran hari ini? Very good. Tujuan belajar kali ini adalah siswa atau kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila. Yang kedua, kalian dapat menerapkan nilai dari sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai ya. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kata kunci dari sila kelima ini apa ya? Betul sekali. Kata kuncinya adalah keadilan atau adil. Nah, apa arti dari kata adil? Adil artinya sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak berpihak. Anak-anakku, sama halnya dengan sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka sila kelima juga memiliki nilai-nilai yang jika dilakukan akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Yuk kita lihat nilai-nilai dari sila kelima tersebut. Nilai yang pertama adalah sikap kekeluargaan dan gotong royong. Bagaimana sikap kekeluargaan itu? Sikap kekeluargaan adalah sikap yang saling mengasihi, saling membantu, dan peduli. Nah, masyarakat Indonesia yang diatur oleh Pancasila harus memiliki sikap seperti itu, yaitu memiliki rasa kasih sayang dan suka menolong atau membantu, serta peduli. Contoh sikapnya adalah jika ada anggota keluarga yang sedang bekerja, yang lain ikut membantu. Kalau mama sedang bekerja, anak ikut membantu. Kalau adik atau kakak sedang bekerja, maka saudara yang lain tidak boleh tinggal main HP. Jadi ada sikap peduli, ingin menolong, karena memiliki rasa sayang dan mengasihi. Nilai yang kedua adalah bersikap adil. Adil artinya tidak memihak dan tidak berat sebelah. Adil dalam bersikap dan bertindak. Ada keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Contohnya, hak sebagai warga masyarakat adalah mendapatkan rasa aman dan menikmati hasil pembangunan. Dan kewajiban sebagai warga masyarakat adalah membayar pajak dan menaati aturan di dalam negara. Keduanya harus berjalan seimbang. Yang berikutnya, contoh sebagai hak sebagai warga sekolah adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembelajaran, dan diperhatikan oleh guru. Nah, kewajibannya adalah menaati aturan pendidikan, aturan sekolah. Masuk kelas tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, dan membayar uang sekolah. Kemudian, hak sebagai anak di rumah.
dan juga kewajibannya. Sebagai anak, haknya adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan yang layak, dipenuhi kebutuhannya, dan lain-lain. Dan kewajibannya apa? Sebagai anak, kewajibannya adalah belajar, taat orang tua. Keduanya harus berjalan seimbang. Itu namanya adil. Jadi, di dalam masyarakat, di dalam sekolah, dan di lingkungan keluarga, sikap adil harus dilakukan. Kalau ada anak yang cuma minta saja sama orang tua, minta HP, minta kuota, minta dibelikan makanan, tetapi tidak mau menaati nasihat orang tua, berarti anak tersebut tidak bersikap adil. Sebab hak dan kewajibannya tidak berjalan seimbang. Haknya dipenuhi, tetapi kewajiban tidak dilaksanakan. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, berarti melanggar hak orang tua. Ayo, apa hak orang tua? Kalian pasti tahu jawabannya. Orang tua memiliki hak, yaitu dihormati dan ditaati oleh anak-anaknya. Anak-anak harus memberikan hak orang tua tersebut. Tidak boleh dilanggar. Karena di dalam kewajiban anak-anak ada hak orang tua. Nah, kewajiban orang tua apa ya? Kewajibannya adalah mengasihi anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kebutuhan pendidikan, kebutuhan makanan, tempat tinggal yang nyaman, dikasihi, dan sebagainya. Nah, anak-anakku, orang tua sudah berikan hak kalian, bukan? Kalian disayangi, dipenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Giliran kalian memberikan hak orang tuamu. Taati dan dengarkan nasihat orang tua. Ingat, hak orang tua adalah mendapatkan rasa hormat dan ditaati oleh anak-anaknya. Dan penerapan selanjutnya adalah suka bekerja keras dan menghargai karya orang lain. Orang yang rajin bekerja pasti menghargai karya orang lain. Mengapa? Karena orang yang rajin bekerja ini tahu yang namanya capek dan letih. Jadi ketika melihat hasil karya orang lain, dia bisa menghargainya. Dia tahu betapa letihnya orang mengerjakan hasil karya tersebut. Tetapi orang yang malas bekerja, malas berkarya, ujung-ujungnya pasti suka menghina karya orang lain. Ya, jeleknya hasil karyanya. Itu tidak bagus. Padahal dirinya sendiri tidak punya hasil karya. Kalau anak-anaknya Miss Maris, anak kelas 6+1, pasti anak yang suka bekerja keras dan suka berkarya di rumah dan di sekolah. Betul? Iya dong. Nah, selanjutnya adalah suka memberi pertolongan dan menjauhi pemerasan. Orang yang suka menolong pasti tidak suka merampas hak orang. Betul kan? Kalau sikap suka menolong ada di hati, maka rasa mau merampas atau memeras tidak ada di hati orang tersebut. Nah, jadilah anak yang punya sikap suka menolong. Menolong teman, menolong saudara, menolong dan membantu orang tua. Nah, anak-anakku,
apakah dengan menerapkan sila kelima sesuai dengan menerapkan sila kelima Pancasila sesuai dengan firman Tuhan? Loh, harus sesuai ya dengan firman Tuhan. Iya dong, sebab hidup kita akan menjadi lebih baik dan semakin baik jika diatur atau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yuk kita lihat sikap suka menolong dan bergotong royong. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi, kalau kita suka menolong dan bergotong royong, maka sangat disenangi oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Selanjutnya, apa kata firman Tuhan tentang sikap yang suka bekerja keras? Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Firman Tuhan sangat menghargai orang yang suka bekerja keras. Dengan suka bekerja keras, menghindarkan kita dari sikap suka mencuri. Kalau sebagai pelajar atau siswa, belajar sama dengan bekerja. Orang yang suka belajar, orang yang rajin belajar akan terhindar dari sikap suka menyontek. Menyontek itu mencuri loh. Menyontek di buku, menyontek pada teman, menyontek di Google, menyontek jawaban mami dan papi saat ulangan. Mengapa? Otaknya penuh dengan ilmu pengetahuan. Karena selalu diisi dengan cara belajar dan berpikir. Jadi tidak mungkin menyontek. Karena ilmu pengetahuannya banyak. Cara berpikirnya kreatif. Mengapa? Karena selalu dilatih. Ayo, siapa yang masih suka mengandalkan jawaban orang lain? Mulai sekarang, rajin belajar, rajin membaca, supaya otaknya terlatih bekerja. Tuhan memberkati orang yang mau bekerja keras, belajar dengan giat. Nah, anak-anak, jadi menerapkan nilai sila kelima Pancasila sangat sesuai dengan firman Tuhan. Maka, marilah kita melaksanakan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk kegiatan hari ini. Yuk kita praktekkan nilai sila kelima, yaitu penerapan tentang berlaku adil dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Tentu saja. Kalian sudah mendapatkan hak kalian disayangi, dipenuhi kebutuhannya untuk belajar, ada makan dan mendapatkan pendidikan yang layak. Ada HP dan kuota yang cukup untuk belajar. Nah, sekarang laksanakan kewajiban kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, ikuti langkah belajar selanjutnya di akhir video ini untuk praktek penerapan nilai sila kelima Pancasila, yaitu nilai adil
dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.